Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku Hazrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi dalam buku yang berjudul Rohani Hazain. Dan untuk kali ini kita akan membahas satu buku Hazrat Masih Maud SAW yang berjudul Hujjatullah atau Hujjah Allah. Dan ini adalah buku ketiga di dalam jilid ke-12 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Ridwan Buton. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi pembahasan buku ini sekarang. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bukunya akan kita bahas pada episode kali ini berjudul Hujjatullah. Ya, saya ingin Bapak untuk menjelaskan latar belakang Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini. Iya. Buku ini adalah buku yang berjudul Hujjatullah. Ya. Hujjatullah secara bahasa artinya hujjatullah. Hujahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kata hujah sendiri dalam Islam itu, kalau kita buka kamus bahasa Arab, disebutkan al-hujjatu ad-dalilu wal burhan. Jadi ada dalilnya, ada bukti kebenarannya. Nah, jadi di sini ketika disebutkan hujjatullah berarti bukti ya dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakang ditulisnya buku ini ya. Ini buku ditulis pada tahun 1897. Ya, diterbitkan pada ya kalau dalam Hijriyah itu 1314 Hijriyah. Nah, buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW untuk memberikan pengumuman yang pemberitahuan kepada orang-orang, para ulama bahwa beliau adalah betul-betul wujud yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sesuai dengan fakta dan kebenaran. Ya. Oke, baik. Berarti buku ini beliau tulis pada tahun 1897 diterbitkan ya? Ya, 1897. Dan ini adalah berfungsi untuk pemberitahuan kepada para ulama bahwa beliau adalah seorang utusan Allah yang berbicara sesuai dengan fakta dan takdir ilahi ya, gitu ya? Iya. Iya, dan ada luar biasanya karena di bulan Zulhijjah beliau menulis buku ini, tepatnya 24 Zulhijjah ya. Nah, kalau di bagian sampul buku tertulis di 24 Zulhijjah. Ya, kalau Zulhijjah itu ya yang kalau diterjemahkan Zul itu yang mempunyai al-hijjah itu ya hujjah juga ya. Jadi sesuai antara judulnya dengan fakta yang terjadi dengan harinya, waktunya juga. Ini luar biasa. Jadi betul-betul beliau menyampaikan ini bukan hanya sekedar saja, tapi memang disesuaikan dengan waktunya juga. Dengan waktunya juga pas ya Pak, sesuai ya Pak ya? Pas. Cara Allah Ta'ala ya Pak ya? Ini cara Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah, mungkin Bapak sebelum kita masuk ke pembahasan secara detail di buku ini, saya ingin Bapak sampaikan poin-poin apa saja yang beliau bahas secara garis besar dulu. Iya. Buku ini pertama, ya bagian sampulnya berjudul Hujjatullah. Kemudian masuk ke sampulnya di bagian awalnya ada al-i'lan ya, pengumuman. Kemudian ada dhamimah ya, hujjatullah ya, jadi ada dhamimahnya. Dhamimah itu artinya bagian lampiran atau bagian tambahannya. Kemudian isi bukunya, dan terakhir itu ya di tengah-tengah itu ada qasidah, dua buah qasidah ya. Yang pertama beliau tidak tuliskan qasidah pertama, tapi beliau langsung kepada qasidah kedua ya. Kemudian ya, bukan berarti tidak menulis qasidah pertama, ada qasidah pertama tapi beliau tidak menyebutkan qasidah pertama. Tapi ketika qasidah kedua beliau tulis al-qasidatu tsaniyah, yang kedua. Dan terakhir buku ini ditutup dengan khatimah. Ada khatimahnya. Oke, berarti bisa kita bagi menjadi 5 bagian apa ya? Pertama adalah pengumuman, yang kedua adalah dhamimah hujjatullah, yang ketiga adalah isi buku, yang keempat adalah lalu kasidah, yang merupakan bagian dari isi buku mungkin ya Pak ya? Iya. Yang terakhir adalah khotimah atau penutup ya Pak ya? Iya. Oke, saya ingin lanjut ke pembahasan mengenai apa saja yang Hazrat Masih mau tuliskan di bagian al-i'lan atau pengumumannya.
Nah, di bagian al-i'lan ini, di bagian pengumuman ini, Hadrat Masih Maud salam memberitahukan kepada para ulama dan para udaba ahli bahasa ya, Arab terutama. Beliau katakan, aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala memberikan bukti kebenarannya dengan aku bisa berbahasa Arab yang sangat indah. Dan bahasa Arab ini adalah tanda kebenaran diriku. Dan beliau katakan, kalau kalian ingin mendustakan saya, maka saya beri waktu 3 sampai 4 bulan, ya 3 sampai 4 bulan untuk kalian tulis. Ya, dalam hal ini secara spesifik beliau menyebutkan nama bahwa saya tujukan secara khusus ini kepada Syekh Batalah. Mas Batalah di sini adalah orang Batala, ya. Nah, yang beliau maksudkan adalah Muhammad Hussein Batalwi, ya, yang menjadi penentang utama beliau. Wa amsaluhu, kata beliau, dan orang-orang yang semisal beliau. Silakan jika mereka bahu-membahu saling bantu boleh, tidak apa-apa. Dalam waktu 3 sampai 4 bulan jika mereka mampu untuk membuktikan ya yang sepadan saja dengan itu, maka berarti saya itu palsu. Saya itu bukan dari Tuhan. Saya itu tidak betul. Nah, dan mereka harus melakukan itu karena mereka yang mengatakan bahwa aku adalah pendusta, dan saya buktikan bahwa aku dari Tuhan dengan menulis bahasa Arab yang sangat indah. Artinya di bagian pengumuman ini beliau mengatakan bahwa bahasa Arab yang beliau miliki ini adalah suatu tanda kebesaran Allah Ta'ala yang diberikan kepada beliau, yang tidak akan tertandingi apa ya, dengan memberikan tantangan kepada Syekhul Batalah ya gitu Pak ya. Syekhul Batalah. Tantangan itu beliau mengatakan, seolah-olah mengatakan bahasa Arab yang beliau miliki ini tidak akan tertandingi karena ini adalah suatu tanda ilahi ya Pak ya. Gitu. Baik. Lanjut ke bagian Dhamimah Hujjatullah. Apa bagian yang dibahas oleh Hazrat Masih Maud di sini, Pak? Iya. Beliau dalam buku ini memberikan Dhamimah itu ulasannya, beliau sampaikan bahwa beliau sih mengutip tentang Muhammad Hussein Batalwi tadi, dari Syekh Batalah tadi, di mana beliau ini mengatakan bahwa bahasa Arab Masih Maud Aslam itu adalah lemah, tidak bagus, tidak fasih, ya, tidak fasih, dan betul-betul pokoknya itu bisa dinilai oleh beliau bahwa itu tidak ada apa-apanya. Jadi seolah-olah beliau bertindak di situ sebagai hakim. Seolah-olah yang orang pandai bahasa Arab. Dan atas hal ini Hadrat Masih Maud Salam menyebutkan, ya, kalau betul dia adalah seorang yang pandai dalam berbahasa Arab, yang betul-betul dia pakar, maka saya berikan tawaran kepada beliau, ya, dan dia harus mau untuk ini, ya, yaitu ya kita hadirkan ya tulisan dari orang Arab asli, udabaul Arab yang pakar bahasa Arab, yang artinya betul-betul orang Arab asli. Nah, dalam buku itu beliau mengatakan Arabul Uraba, jadi artinya orang Arab, betul-betul orang Arab yang pandai. Min udabaihim, jadi dari kalangan ada ahli adab mereka. Lalu kemudian saya pun menulis juga. Nah, kemudian itu dicampur ya, tanpa memberikan nama secara jelas di situ. Lalu minta beliau untuk memisahkan mana yang tulisan Mirza Ghulam Ahmad dan alaihissalam, mana yang tulisan orang Arab asli itu. Kalau dia mampu untuk membuat itu, dia memisahkan itu, maka Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa kita berikan ya 50 rupiah untuk dia. Tidak hanya itu saja, saya siap mengumumkan beliau adalah ahli bahasa Arab dan ahli dalam adab bahasa Arab, ya. Bahkan minal fudala, dari orang-orang yang utama tentang hal ini. Nah. Oke, baik. Berarti dalam Dhamimah Hujjatullah ini beliau menceritakan mengenai bantahan ya Pak, bantahan dari Syekhul Batawi yang mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud ini kemampuan bahasa Arabnya lemah. Iya. Dan beliau mengatakan seolah-olah Syekh Batalwi ini bertindak sebagai hakim yang menentukan kualitas bahasa Arab Hazrat Masih Maud. Oke. Kemudian sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kemudian Hazrat Masih Maud memberikan suatu tantangan dengan meminta seseorang yang sangat-sangat fasih dalam bahasa Arab dari kalangan orang Arab menuliskan buku, dan Hazrat Masih Maud pun menuliskan buku dengan bahasa Arab. Lalu kemudian jika memang hakim yang benar, silahkan tentukan tulisan mana yang sangat unggul dalam bahasa Arab, begitu Pak ya? Ya, maksudnya memisahkan itu kalimat-kalimat itu. Jadi beliau katakan, saya itu dengan orang Arab kalian pun akan susah untuk itu. Untuk mencari mana bedanya itu susah. Ya, dan bahkan memang untuk menentukan mana yang tulisan saya, mana tulisan mereka, kalau Anda bisa, dan tidak hanya itu beliau jelaskan, kalau bisa Anda uraikan bagaimana letak salah dan benarnya, ya,
pisahkan dengan itu, maka betul Anda itu adalah orang yang pakar bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda itu mempermalukan diri sendiri. Ya, artinya memang kalau memang Husain Batalwi itu atau Syekh Batalwi ini menganggap dirinya sebagai hakim, silakan laksanakan. Ya, laksanakan. Okay. Ya, di situ. Dan bahkan Hazrat Masih Maud memberikan tawaran hadiah sebagaimana yang ya, 50 rupiah tadi. Oke. Baik. Selanjutnya saya ingin masuk ke bagian isi buku. Apa-apa saja yang Hazrat Masih Maud sampaikan di bagian isi buku? Iya. Di bagian isi buku ini, pertama-tama beliau memuji Allah Ta'ala. Beliau katakan bahwa segala puji bagi Allah, ya, yang telah menjadikan aku sebagai ya Al-Masih, ya, sebagai Ahmad, ya. Jadi beliau katakan bahwa ini merupakan satu karunia bahwa Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai Ahmad dan juga menjadikan aku juga sebagai Muhammad, seperti yang dikabarkan dalam hadis-hadis itu. Kemudian yang beliau sampaikan juga adalah beliau sebutkan bahwa orang-orang yang semacam Husain Batalwi itu disebutkan ada beberapa ulama pada saat itu, di antaranya Abdul Haq Ghaznawi beliau sebutkan. Kemudian dari kalangan Syiah yaitu An-Najafi, Syekh An-Najafi, beliau tidak sebutkan namanya siapa, tapi di dalam kitab itu pakai inisial dengan An-Najafi. Kemudian Syekh Abdul Jabbar, ya, Abdul Wahid, ya, dan orang-orang yang lainnya. Lekram pun disebut, kemudian Abdullah Atam pun itu disebut di situ. Nah, ini panjang sekali di dalam uraiannya. Jadi yang pertama beliau sampaikan begini. Ketika Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai Al-Masih Al-Ma'ud, kemudian banyak penentangan yang dialamatkan kepada beliau. Banyak yang beliau sebutkan, ya, bahwa kalian tidak melihat, ya. Disebutkan tanda-tanda beliau bahwa yang pertama, coba kalian lihat bahwa gerhana matahari dan bulan telah memberikan dukungan kepada saya. Coba kalian lihat bagaimana aku bisa berbahasa Arab, ya. Padahal tadinya aku itu orang yang tidak tahu bahasa Arab. Ya, ini bukan berarti beliau tidak tahu bahasa Arab memang, tapi bahasa merendahkan diri beliau. Aku itu bukanlah apa-apa. Tapi karena diajari oleh Allah Ta'ala, kalian tidak akan bisa mengalahkan diriku. Tidak hanya itu, kalian memusuhi saya, tapi orang-orang datang mencintai saya. Kemudian apa lagi? Banyak tanda-tanda. Aku hidup dari semasa kecil, kalian saksikan bagaimana perlakuan akhlak saya. Sampai tanda-tanda intinya di awal itu beliau sampaikan tanda kebenaran beliau. Nah, tetapi secara spesifik, secara umum tulisan-tulisan beliau itu adalah baik dari yang ulama-ulama penting seperti Abdul Haq Ghaznawi, kemudian Syekh Abdul Jabbar, kemudian dari Syekh An-Najafi itu, ya, itu menyorot bahasa Arab Masih Maud salam. Dan rata-rata mereka mengatakan bahasa Arab beliau itu tidak fasih. Nah, atas hal itu Hadrat Masih Maud salam pun memberikan satu tantangan kepada mereka untuk bisa, ya, misalkan kepada Ghaznawi, beliau sampaikan bahwa berhadap-hadapanlah dengan saya untuk bisa ini. Kita bicara birtijal tanpa konsep, boleh? Kemudian juga kalaupun menulis boleh, semua itu. Nah, ini dan beliau sangat meyakinkan bahwa tidak ada yang kalian bisa tidak mampu untuk ini. Kalaupun untuk Ghaznawi beliau sampaikan, panggil juga itu pembesar Anda, yaitu Syekh Abdul Jabbar, ya, dan juga Syekh Abdul Wahid, ya, untuk datang menghadap saya. Termasuk nanti kalau sudah level itu kita lakukan, bahkan kita pun harus sampai ke level mubahalah boleh. Tapi dengan syarat, nanti ada syaratnya, panggil 10 orang lagi gitu kan. 10 orang untuk mendampingi Anda, siapa-siapa saja baru naik ke level mubahalah. Tapi mereka tidak mampu untuk hal itu. Nah, itu secara singkat isi di sana. Kemudian yang beliau kritisi mengenai dari Syekh An-Najafi yang beliau katakan minal mutasyayyi'in, termasuk dari golongan Syiah. Dalam pengertian ini tidak kepada semua Syiah, tapi yang beliau maksudkannya Syiahnya Syekh An-Najafi tadi. Apa yang beliau katakan? Karena beliau Syekh An-Najafi ini menulis risalah yang begitu menggigit, penuh cacian kepada Hadrat Masih Maud salam, penuh makian dan pengkafiran kepada Hadrat Masih Maud salam. Tidak hanya itu saja, Ghaznawi juga sama. Oleh dua Ghaznawi, Abdul Haq Ghaznawi dan Syekh An-Najafi ini oleh Hadrat Masih Maud dikatakan tasyabahat qulubuhuma, ya. Hati mereka itu serupa.
Mereka telah mengkafirkan saya. Tapi secara khusus beliau membahas tentang Syekh An-Najafi itu sendiri. Beliau katakan, ya kalau beliau itu mencaci maki saya dalam tulisan beliau itu sudah biasa. Karena memang di mereka, ya Syiahnya dia itu biasa mencaci maki. Jangankan saya, kata beliau, Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian Ummahatul Mukminin, ya istri-istri Rasulullah SAW, itu pun tidak luput dari cacian mereka. Nah, ini saya akan sampaikan lagi bagaimana kupasan dari Masih Maud Salam tentang cacian yang tidak alamatkan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak sadar, mereka menyanjung Rasulullah SAW, ya, tapi di satu sisi mereka mencaci maki Abu Bakar atau menolak kekhalifan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Selain itu juga mereka menolak juga Mushaf Utsmani, ya, dengan berbagai macam dalil. Tak jadi masalah itu. Masih Maud menyebutkan. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah Rasulullah SAW, ya, adalah wujud yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau wafat di Madinah, kemudian beliau telah dimakamkan di sana, dan setelah itu diiringi oleh dua wujud yang dalam pandangan mereka itu ya tidak menjadi punya hak untuk jadi khalifah. Nah, Hadrat Masih Maud bertanya, coba kalian pikirkan dengan baik. Coba engkau yang biasa mengkafirkan, coba pikirkan dengan baik. Ibumu, beliau tanya, kalau ibumu itu orang yang paling kalian cintai, kalau kuburan itu dikelilingi oleh dua orang, beliau ibaratkan dua orang penzina saja, apakah engkau suka? Pasti tentu tidak disukai. Tapi bagaimana? Loh, kalau itu saja Anda tidak menyukai, bagaimana Nabi SAW, wujud yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam pandangan kalian, dikelilingi oleh dua orang yang dalam pandangan kalian itu adalah orang tidak benar, yang merampas kekuasaan, yang tidak layak jadi khalifah, bahkan dianggap munafik. Karena seperti itu. Beliau jabarkan itu. Oleh karena itu, beliau katakan, ini kebiasaan mencaci maki saya itu pada prinsipnya bukan hal baru, karena mereka pun tidak sadar telah mencaci maki Rasulullah SAW, seolah-olah menjatuhkan martabat Rasulullah SAW dengan sikap-sikap mereka itu. Jadi bagi saya, kata sabda Hadrat Masih Maud SAW, itu bukan hal biasa, bukan hal baru. Bagi saya itu sudah biasa ya, ketika menghadapi mereka. Kemudian mengenai Sayyidina Ali, mereka pun mengatakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah wujud yang paling mereka cintai. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri sedang menghina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengapa mereka menghina? Mereka bilang bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling pemberani dalam pandangan Allah Ta'ala, digelar dalam Islam Asadullah, singanya Allah Ta'ala. Tapi ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah, beliau tidak menentang mereka. Bahkan beliau sholat di belakang mereka, mentaati mereka, berdiskusi dengan mereka. Ya kan? Loh, kalau yang harus jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, dia punya hak pada saat itu. Kenapa dia tidak protes? Seharusnya sebagai seorang singa Allah, kata beliau, harus membantah mereka. Bahkan tidak hanya itu, beliau perlu bikin pasukan untuk menghantam mereka. Karena mereka sudah melakukan kesalahan yang sudah merampas hak seperti itu. Tapi toh sampai wafat beliau tidak melakukan hal itu. Sampai khalifah-khalifah ini wafat, mereka tidak melakukan hal itu. Jadi sebetulnya siapa yang mereka hina? Mereka sedang menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau sedang menghina beliau? Seolah-olah beliau mengatakan, sikap kalian itu seolah-olah mengatakan bahwa kalian sedang menghina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi kalian tidak menyadarinya. Kalian mengatakan ini sanjungan kepada beliau, ternyata itu pelanggaran. Nah, ini itu diantara poin-poin yang beliau sampaikan. Nah, selanjutnya ada beliau yang boleh sampaikan juga, ada itu mengenai beliau, karena panjang isinya ya, ini panjang sekali ceritanya ini, mengenai Abdul Haq Ghaznawi. Nah, itu beliau komentari mengenai atam. Ya, beliau katakan bahwa atam itu tidak mati sesuai dengan waktu yang dinubuatkan dalam mubahalah itu. Ya. Lalu Hadrat Masih Maud Salam menyatakan bahwa atam itu memang dia tidak mati di waktu yang dinubuatkan, itu betul. Ya. Dalam waktu itu tidak wafat. Ingat, dalam nubuatan itu dikatakan bahwa kalau dia tidak rujuk ilallah, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, ada syarat. Ada syaratnya.
Nah, pada masa nubuatan itu diberikan, Atam itu apa? Dia takut. Dia lidahnya biasa mencaci maki Rasulullah itu, ya, dia tidak lagi berlaku, dia tidak mengatakan dirinya hebat. Benar, bahkan dia ketakutan selama masa-masa nubuatan itu diberikan kepada beliau. Dia langsung itu. Sehingga apa? Memang Allah tidak menghukum beliau, tapi Allah Ta'ala memberitahukan Masih Maud bahwa itu akan ditunda. Nah, ditunda. Nah, kapan dia azab oleh Allah Ta'ala? Setelah diberikan penundaan itu, lalu apa yang terjadi? Hadrat Masih Maud memberikan kabar lagi bahwa dia akan binasa pada masa itu, masa-masa 7 bulan itu. Dan ternyata betul kan, setelah itu, setelah dia rujuk, kemudian dia melakukan itu, dibinasakan oleh Allah Ta'ala kan. Jadi memang benar. Ya. Jadi dari penjelasan Bapak itu memang sesuai sekali ya, nama buku disebut sebagai Hujjatullah itu dengan kata hujjah ini ada dalil dan ada burhan, bukti. Bukti. Ada dalil dan ada bukti. Ada jadi dalilnya, memang ada bukti. hujjah ini sangat kuat ya dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, begitu panjang apa yang disampaikan di dalam buku ini. Ya, kalau kita bahas terus-menerus akan satu episode pun tidak akan cukup. Ya, yang tadi Bapak sampaikan mungkin sudah cukup. Bagaimana Hazrat Masih Maud menjawab keberatan-keberatan mereka, dan kemudian di buku ini juga ada kasidah yang Bapak sampaikan. Ada berapa tadi Pak? 2 ya Pak ya? Ada sebetulnya ada 3 kasidah, tapi yang satunya pendek itu untuk menegur mereka yang mendukung Ghaznawi, ya, Abdul Haq Al-Ghaznawi tadi. Ya. Kemudian kasidah yang kedua itu ya kasidah yang 2 tadi. Kalau yang itu kan pendek, makanya beliau tulis itu. Tapi yang 2 itu panjang sekali, sampai hampir halaman terakhir itu. Iya, saking panjangnya. Oke. Bagian terakhir yang Bapak sampaikan adalah di dalam buku ini mengenai khotimah, penutup. Ini apa yang disampaikan Hazrat Masih Maud? Nah, dalam khatimah beliau, dalam khatimah buku Hujjatullah ini, beliau memberikan nasihat kepada para ulama, ya, bahwa memang orang-orang semacam Syekh Batallah tadi, yaitu selalu ada, dan memang kalau yang namanya utusan Allah Ta'ala itu pasti ada penentangan, tidak mungkin tidak, ya memang sebagai tanda kebenarannya. Dan kalau tidak ada penentangannya, ya itu berarti justru harus ditanyakan permasalahannya. Tetapi apapun dalilnya, apapun bukti yang sudah diberikan, beliau sampaikan semua harus dipikirkan, ditafakuri. Dan terakhir, dengan kalimat terakhir dari kalimat itu adalah dari khatimah itu, beliau menulis doa beliau, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang artinya adalah, ya Allah, ya berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Nah, itu diakhiri dengan tanda tangan beliau. Dan itu memang doa yang selalu kita baca pun dalam sehari-hari ya Pak ya. Iya. Termasuk dalam salah satu doa ruhani program. Baik, jazakumullah Bapak yang telah menyampaikan pembahasan mengenai buku Hujjatullah, buku ketiga jilid ke-12 Ruhani Hazaid. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kita mengenai keilmuan keislaman, kejemaatan, dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, juga kepada Hazrat Masih Maud SAW. Baik, jazakumullah. Jazakumullah ahsan jaza. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku ketiga dari jilid ke-12 Ruhani Hazain yang berjudul Hujjatullah, Hujjah Allah. Mudah-mudahan bisa sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.